Halo teman-temanku semuanya, selamat datang di video singkat kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Prima Belian Kiliwawa. Yang kedua ada Christopher Ryan Dardana. Yang ketiga ada Hizkia Noha One Raksaputra. Yang keempat ada Miko Raihan Diabarus. Yang kelima ada Aldo Bernardin Maulana Ramadan. Yang keenam ada Jonathan Adimu Wijaya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada Aaron Sandia Handoko. Pada video singkat kami kali ini, kami akan membahas 2 studi kasus yang telah diberikan oleh Pak Hari, yang mana studi kasus yang pertama berfokus pada resource conflict, dan studi kasus yang kedua berfokus pada team motivation dalam hybrid work. Bagaimanakah penjelasannya? Mari kita bahas satu persatu, mulai dari kasus yang pertama. Baik, pada case study yang pertama, singkatnya, di Project Nova, Sarah itu adalah QA tester utama atau QA tester kunci yang dibutuhkan untuk pengujian modul integrasi. Namun karena di project beta tiba-tiba ada yang resign, sehingga resource manager memindahkan Sarah 50% ke sana tanpa koordinasi yang jelas. Akibatnya jadwal pengujian terlambat 2 minggu dan mengancam deadline 6 bulan. Masalah ini terjadi karena adanya konflik controlling research. Itu adalah konflik yang muncul, penyebabnya ada 2. Yang pertama adalah organization konflik karena berebutan research antar proyek, dan scheduling project itu adalah keterlambatan jadwal. Oke, jadi kalau menurut kelompok kami, metode penyelesaian yang cocok untuk kasus itu yaitu collaborating. Jadi karena kedua proyek sama-sama penting dan butuh solusi yang win-win. Oleh karena itu, kelompok kami membutuhkan solusi yang win-win dengan cara melakukan penyelesaian collaborating. Lalu tindakan korektif yang bisa dilakukan adalah seperti research leveling, yaitu memajukan pekerjaan lain yang tidak butuh saran, dan research substitution, yaitu memakai QA tester yang lain atau outsourcing. Dan yang berikutnya ada reprioritization of scope, yaitu menunda modal yang kurang kritis. Jika tetap berdampak besar, David bisa melakukan eskalasi ke senior manajemen. In Project Phoenix, the team works in hybrid setup, and the project is on track, but motivation has dropped. The team rarely collaborates, there is no training, mentoring has stopped, and milestones are only announced through email without any personal appreciation. Menurut Maslow, kebutuhan belongingness, esteem, dan self-actualization tidak terpenuhi. Dari Herzberg, baik hygiene factors maupun motivators seperti recognition dan mastery juga gagal dipenuhi. Secara dinamika tim, mereka sebelumnya berada di tahap performing, tetapi sekarang turun ke storming, karena bahkan storming atau norming karena komunikasi dan kerja sama mereka melemah. Oke, kalau menurut kelompok kami, untuk mengembalikan tim ke performing, Lisa perlu melakukan 4 hal. Hal pertama, itu menetapkan ulang tim norms, yaitu tim normsnya ditetapkan ulang dan dibuat kembali. Lalu yang kedua, mengadakan aktivitas team building, jadi membangun tim supaya mereka berkembang bersama-sama. Lalu untuk yang ketiga, yaitu membuat kolaborasi rutin seperti desain review, jadi desainnya direview. Lalu yang keempat atau yang terakhir, mengaktifkan kembali mentoring mingguan, jadi diadakan mentoring secara mingguan oleh Lisa. Untuk meningkatkan motivasi intrinsik, bisa membuat 3 rencana. Yang pertama adalah autonomy enhancement, itu adalah fleksibilitas dari remote kerja atau metode kerja. Yang kedua adalah mastery development, itu adalah pelatihan dan apresiasi atas monitoring. Yang terakhir adalah purpose, itu adalah spotlight, sertifikat internal, dan penguatan visi proyek. Dan dari kelompok kami,